saya Safiria. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu CSS. Lalu dalam penulisan CSS ada terbagi tiga, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. CSS sendiri yaitu kependekan dari Cascading Style Sheet, adalah salah satu kode pemrograman web yang bertujuan untuk menghias atau mengatur gaya tampilan halaman web supaya lebih elegan dan menarik. Lalu untuk penulisan CSS sendiri terbagi tiga. Yang pertama yaitu inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style, di sanalah inline CSS ditulis. Seperti pada atribut, misalnya kita membuat atribut HTML yaitu paragraf. Maka di dalam paragraf kita bisa menuliskan style yaitu inline CSS. Yang kedua ada internal CSS. Internal CSS adalah istilah untuk kode CSS yang ditulis langsung di dalam berkas HTML. Misalnya kita tulis di dalam tag body, kita akan menuliskan style dan diakhiri dengan slash style. Lalu di dalam style maka kita bisa memanggil, misalnya kita akan membuat style pada body, maka kita bisa memanggil dengan mengetik body. Lalu yang ketiga ada external CSS, adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. Kita akan membuat file baru yaitu dengan file style CSS. Lalu jika sudah membuat HTML baru dengan nama style CSS, teman-teman bisa memanggil dengan rel href style CSS di bagian head. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktikannya saja supaya teman-teman lebih memahami apa sih inline CSS, internal dan external CSS. Di sini saya sudah membuat struktur HTML. Di dalam tag head, saya tuliskan title, belajar CSS. Lalu di dalam tag body, saya akan membuat paragraf. Di sini saya akan membuat inline CSS. Terlebih dahulu kita akan membuat paragraf. Di sini sudah ada satu paragraf yang sudah saya buat. Lalu untuk membuat inline CSS, maka kita beri style di dalam tag P. Misalnya kita akan mengganti background color-nya.
Nah, di sini paragraf sudah berganti warna background colornya menjadi biru. Lalu kita bisa mengganti warna tulisan dengan color, yaitu menggunakan warna putih. Silakan teman-teman save. Di sini warna tulisan sudah berganti menjadi warna putih. Kita bisa menambahkan margin yaitu 50 px untuk membuat jarak dari tepi ke tulisan. Nah, di sini sudah berubah. Lalu di sini saya akan membuat paragraf kedua. Nah, di sini sudah menjadi paragraf. Lalu kita buat style lagi di paragraf kedua yang sudah kita buat. Silakan ganti background color. Lalu juga buat margin, yaitu 30 px. Teman-teman save, maka tampilan seperti ini yang akan muncul. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat inline CSS. Inline CSS sendiri dibuat dengan membuat text style di dalam head, lalu menambahkan body yang akan kita buat stylenya. Di sini saya akan mengganti background color. Silakan teman-teman save. Nah, bahkan di sini background color sudah berganti menjadi abu-abu. Lalu kita bisa juga memanggil tag P untuk mengubah atau mengstyle. Nah, maka sekarang tulisan akan menjadi rata tengah. Atau kita ingin membuat bayangan, maka bisa dengan mengetikkan box shadow.
Nah, maka di sini sudah ada bayangan di dalam paragraf. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu eksternal CSS. Eksternal CSS sendiri itu dibuat dengan terpisah dari HTML-nya. Maka kita akan memanggil dengan rel href. Di sini kita akan buat HTML baru, yaitu dengan nama file style CSS. Di tag head teman-teman bisa menambahkan link, yaitu memanggil file style CSS. Nah, di sini kita akan memanggil tag P. Kita ganti font family. Silakan teman-teman save. Maka sekarang sekarang bentuk tulisan sudah berubah. Lalu di sini kita akan membuat font size-nya atau ukuran hurufnya, yaitu 10 pt. Silakan teman-teman save. Nah, sekarang tulisan akan lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu dengan 30 pt. Teman-teman bisa menyesuaikan ukuran sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Bisa menggunakan 10, 20 atau 30. Di sini saya akan menggunakan 10 pt. Lalu di sini saya akan membuat border radius, yaitu 20 px. Nah, sudut dari paragraf sudah berubah menjadi bulat. Lalu kita buat padding. Nah, maka jarak dari border ke tulisan sudah berubah menjadi 50 pt. Baik teman-teman, sekian dari praktik saya hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mencobanya di rumah. Terima kasih.